Anak jalanan tetaplah seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Rumah Perlindungan Sosial Anak adalah rumah yang didirikan oleh Departemen Sosial untuk anak jalanan yang mengalami traumatik atas masalah yang terjadi selama di jalanan. Lembaga ini kita ciptakan betul-betul sesuai dengan persoalan anak. Terus kemudian berapa lama dia di sini? Tentu saja sesuai dengan permasalahan dia. Pada saat mereka datang kemari, mereka bermasalah. Dan itu yang memang kita siapkan untuk bisa menjadikan mereka sadar lagi bahwa dunia mereka memang dunia belajar dan bermain. Pendekatannya persuasif. Jadi tidak dipaksakan gitu, tapi kita mengirim social worker ke jalan-jalan untuk mengadakan diagnosa lah sebetulnya. Sebagai social worker, Hasrifah harus memiliki kesabaran dan keuletan dalam menghadapi dan menyembuhkan anak jalanan yang memiliki traumatik pada masa lalunya. Kasus-kasus yang kita tangani diantaranya kasus anak jalanan. Contohnya ada satu anak laki-laki usianya kurang lebih 10 tahun dipekerjakan sebagai peminta-minta. Kalau yang satu lagi perempuan, dia usianya kurang lebih 10-11 tahun dan dia kabur dari rumah karena juga mengalami kekerasan. Akhirnya dia hidup di jalan. Di jalan pun dia mengalami eksploitasi seksual. Nah, itu tugas kita bersama, menumbuhkan kembali kepercayaan diri anak, memberikan dia motivasi dan membuat mereka menjadi paham bahwa inilah hak saya yang harus saya raih dan yang harus saya jalani saat ini sebagai seorang anak. Akankah dengan keterbatasan pemerintah, masalah anak jalanan bisa teratasi? Tentu saja pemerintah ini tidak mampu kalau sendiri. Dia harus melibatkan keluarga. Dia harus melibatkan masyarakat. Dunia usaha ikut bersama-sama untuk memberi layanan, memberi solusi terhadap bagaimana mengentaskan persoalan anak-anak yang bekerja dan menghabiskan waktunya di jalan. Di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta, ternyata masih ada segelintir orang yang masih peduli dengan nasib anak jalanan. Mereka mendirikan sekolah gratis, rumah singgah, sanggar, dan berbagai macam cara dan tempat untuk mewujudkan cita-cita anak jalanan. Contohnya saja Nur Hasan, yang datang dari keluarga biasa dan hidup apa adanya. Tetapi dia mempunyai kepekaan terhadap anak jalanan. Dia dan teman-temannya mendirikan sekolah alternatif Bina Insan Mandiri, sekolah gratis yang diperuntukkan untuk anak-anak jalanan dan keluarga miskin. Dengan saya terinspirasi ini, sekiranya saya bisa mengarahkan orang-orang yang brokem, orang-orang yang di jalanan, saya yakin mereka masih banyak orang-orang yang punya potensi besar gitu, cuman belum tersalur gitu. Seperti kemarin kita ikut lomba penulisan surat untuk Presiden SBY, kita juara 1 tingkat nasional untuk SMP. Terus untuk SMA-nya kita juara 2. Kalau untuk musik apalagi, kita juga juara 1 untuk Jabotabek. Anak-anak jalanan. Walaupun dengan ruang kelas di masjid tanpa meja dan kursi, sekolah Bina Insan Mandiri banyak melahirkan anak-anak jalanan yang berprestasi di ajang pendidikan dan kreativitas. Saya juara Olimpiade Matematika, harapan 2, senang karena ituan menang lumayan, dapat duit. Duitnya waktu itu buat beli beras karung, susu buat adik yang kecil yang baru 2 tahun. Saya senang sekolah di sini karena udah gratis. Terus akhirnya saya didaftar sama ibu saya ke sekolah sini karena bapak saya nggak mampu. Inisiatif lainnya dari orang yang peduli dengan anak jalanan adalah Yayasan Sekar, yang memberikan peluang kerja pada anak jalanan dengan membuka galeri kertas daur ulang. Isu daur ulang kertas adalah sangat menarik karena yang pertama selain menciptakan lapangan kerja,
itu juga sangat bagus bagi lingkungan karena sedikit banyak bisa membantu lingkungan, kebersihan lingkungan, bisa membantu membersihkan eceng gondok di danau dan sebagainya. Dan daur ulang kertas ini adalah produk yang natural, dan saat ini akhir-akhir ini adalah produk-produk natural itu sangat digemari oleh masyarakat. Mario, mantan anak jalanan yang sudah merasakan terjerumus dalam pergaulan bebas, tapi berkat Yayasan Sekar, dirinya kini bisa berubah dan melanjutkan sekolah. Ya perubahan mah ada sih ya, perubahan perilaku terutama lah. Jadi kan kedewasaan dikit, kalau jalan kan mikirnya sekarang besok. Kalau di sini kan ya bisa buat mikir buat besoknya lah. Jadi bisa menghemat semua, bisa belajar prihatin lah. Sama ini kan kalau kita banyak pengalaman kan kita bisa belajar dari pengalaman. Dekat dengan anak jalanan, membimbing mereka menjadi lebih baik dan lupa dengan kehidupan jalanan adalah tujuan rumah kita. Rumah singgah ini sudah banyak membantu anak jalanan dengan cara mengajak anak untuk hidup lebih baik dan memberikan beasiswa sekolah kepada mereka. Khususnya penanganan anak jalanan dari tahun 99 punya komitmen untuk sama-sama membangun mereka untuk menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Bisa kita bantu untuk program pendidikan, beasiswa untuk sekolahnya. Gitu. Kenapa tidak mulai saat ini kita sadar? Daripada memberikan uang pada anak jalanan, lebih baik uang itu digunakan untuk membiayai sekolah mereka. Mendirikan sanggar, rumah singgah dengan mengajari mereka kreativitas dan membangun lahan pekerjaan untuk mereka, atau membantu segelintir orang yang sudah melakukan kontribusi untuk anak jalanan. Kita semua, stakeholders atau pemangku kepentingan perlindungan anak, merapatkan barisan, bergandeng tangan, bekerja sama bahu-membahu untuk memikirkan secara lebih serius mengenai masalah anak-anak jalanan di negeri ini. Karena bagaimana juga membiarkan adanya anak-anak jalanan adalah bagian dari pelanggaran hak anak yang sangat fatal. Bunga-bunga yang sedang merekah ini tidak layu sebelum berkembang, tapi terus berkembang menjadi pemimpin-pemimpin yang cemerlang bagi bangsa ini.